Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Musim corona kayak gini tetap pada di rumah aja kan? Nah, biar di rumah kalian itu tetap produktif dan menambah wawasan, di sini saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai sedikit materi yang saya ketahui di bangku perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Anggana Respati Lugina dengan nomor induk fakultas 08800 dari kelas pengolahan primer kayu kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik pengeringan kayu secara alami. Wah, kayaknya menarik nih. Kalau gitu, yuk disimak. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengeringan kayu secara alami. Tapi sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari pengeringan kayu itu sendiri apa? Oke, benar sekali. Jadi, pengeringan kayu adalah suatu proses pengeluaran air dari dalam kayu hingga mencapai kadar air yang seimbang dengan lingkungan di mana kayu akan digunakan tanpa menurunkan kualitas kayu tersebut. Alasan dari pengeringan kayu sendiri ada dua, yaitu kayu yang digunakan konsumen adalah kayu kering. Yang kedua, kayu yang baru ditebang itu memiliki kadar air yang tinggi, sehingga agar dapat dipasarkan dan diolah, maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Selain itu, dengan dilakukan pengeringan kayu, maka kayu akan menjadi lebih awet dan tahan dari gangguan hama dan penyakit serta kecacatan. Terdapat berbagai macam alternatif metode yang dapat digunakan dalam pengeringan kayu, seperti pengeringan alami, pengeringan radiasi matahari, pengeringan dengan tanur pengering, pengeringan dengan vakum, pengeringan dengan steam, pengeringan radiofrekuensi, pengeringan dengan microwave, dan pengeringan dengan injeksi uap panas. Nah, dari bermacam-macam metode tersebut, secara garis besar pengeringan kayu dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengeringan secara alami dan pengeringan secara buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai metode pengeringan kayu secara alami. Pengeringan kayu secara alami adalah pengeringan kayu di tempat terbuka dengan hanya memanfaatkan pergerakan angin dalam menurunkan kadar air kayu. Prinsip dalam proses pengeringan kayu secara alami adalah terjadinya proses evaporasi secara alami. Proses evaporasi yang terjadi dalam pengeringan kayu ini adalah di mana air bergerak dari daerah berkelembapan tinggi menuju daerah berkelembapan rendah hanya dengan mengandalkan pergerakan udara. Udara yang berfungsi sebagai pengangkut uap air masuk menuju ke dalam kayu dengan membawa dan mengalirkan panas ke dalam kayu, lalu mengeluarkan uap air yang ada di dalam kayu tersebut. Nah, semakin besar pergerakan udara, maka proses pengeringan akan semakin cepat. Kayu akan mengering dari bagian luar menuju bagian ke dalam, sehingga dapat dikatakan permukaan kayu lebih cepat kering daripada bagian dalamnya. Nah, setiap metode pengeringan kayu, baik pengeringan kayu secara alami maupun metode pengeringan kayu secara buatan, pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu ya. Jadi, kelebihan dari pengeringan kayu secara alami adalah biaya yang digunakan relatif murah dibandingkan pengeringan kayu secara buatan. Yang kedua, pelaksanaannya juga relatif lebih mudah. Kapasitas dan sortimen kayu yang digunakan juga tidak terbatas. Lalu, untuk kelemahannya sendiri, yaitu waktu yang dipergunakan cukup banyak dalam pengeringan karena sangat mengandalkan faktor alam. Yang kedua,
memerlukan areal yang luas. Yang ketiga, kadar air di akhir proses pada umumnya masih relatif tinggi. Selain itu, terdapat 4 hal yang harus juga diperhatikan dalam pengeringan secara alami, yaitu lokasi area atau lapangan, fondasi pengeringan, jenis dan ukuran kayu yang dikeringkan, serta metode penumpukan kayu. Nah, ayo kita bahas keempat hal tersebut. Yang pertama adalah lokasi area atau lapangan. Lokasi penumpukan kayu sebaiknya datar, memiliki drainase yang bagus, mudah ketika diangkut, menghindari sumber atau tempat air, terdapat sekat bakar yang berfungsi dalam mengurangi dampak ketika terjadi kebakaran, serta mengakomodasi peletakan berdasarkan jenis, kualitas, dan ketebalan dari masing-masing kayu. Perlu diperhatikan pula mengenai pembuatan jalan dan jarak lebar antar tumpukan kayu karena akan memengaruhi waktu atau kerusakan dalam pengeringan. Nah, jarak antar tumpukan diperlebar jika kemungkinan terserang jamur cukup besar. Dan sebaliknya, jarak antar tumpukan diperpendek jika retak permukaan yang terjadi pada kayu cukup besar. Yang kedua adalah pondasi. Pondasi tumpukan haruslah kuat mendukung kayu di atasnya, memisahkan dengan jelas antara lantai dengan kayu, serta pondasi haruslah awet dan tahan lama. Selain itu, pondasi juga setidaknya memiliki ketinggian 45 cm di atas permukaan tanah. Hal ketiga yang harus diketahui dalam proses pengeringan kayu secara alami adalah jenis dan ukuran kayu. Setiap jenis kayu memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap kecacatan akibat serangan dari panas maupun serangan hama. Selain itu, tiap jenis kayu juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, ketebalan dari kayu sendiri itu memengaruhi kecepatan dari proses pengeringan. Semakin besar dan tebal suatu kayu, maka semakin lama pula proses pengeringan yang terjadi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam metode pengeringan kayu adalah metode penumpukan. Terdapat 4 metode penumpukan, yaitu mendatar, miring bersandar, bersandar tegak berpadu, serta selang segitiga. Metode pertama adalah metode mendatar atau flat piling. Metode ini digunakan pada papan maupun sortimen kecil. Sementara metode kedua atau miring bersandar digunakan pada papan, sortimen kecil, maupun kayu setengah kering. Metode bersandar tegak berpadu digunakan pada sortimen usuk atau persegi. Dan terakhir, metode selang segitiga digunakan pada balok atau papan. Demikian video dari saya, semoga teman-teman semua dapat terhibur. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.